Fernando Parusip dengan NPM 201002116 Fakultas Hukum Unisri kelas 5 semester 3. Saya ingin menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Video ini dibuat dalam rangka permintaan Bapak dosen dalam menyelesaikan tugas UTS saya. Sebelum kita masuk ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian, kita harus mengetahui apa itu perjanjian. Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang mengikat diri mereka dengan orang lain atau lebih. Dalam perjanjian tersebut termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena sifatnya yang mengikat, maka perjanjian bisa juga disamakan dengan UU. Bedanya hanya lingkupnya saja. Dasar hukum di Indonesia telah memuat banyak hal tentang perjanjian, termasuk syarat sah perjanjian. Pengertian perjanjian itu sendiri telah tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata. Dalam praktiknya, perjanjian memiliki sejumlah syarat supaya dianggap sah secara hukum. Syarat sah perjanjian itu diatur dalam kitab KUH Perdata, khususnya pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut antara lain: pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu pokok persoalan tertentu; keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat pertama dan yang kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara syarat kedua dan ketiga disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan ini berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Adanya unsur perikat inilah yang kemudian menjadi syarat sahnya perjanjian. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus seperti cacat, gila, dinyatakan valid oleh pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Berarti apa yang diperjanjikan harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Yang keempat, yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak terlarang ini, atau juga sering disebut sebagai suatu sebab yang halal, berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian.